Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Gunawan dari PAIB semester 3. Di sini saya akan mengampu pelajaran ilmu pendidikan Islam kedua, yang membahas teori-teori pengembangan kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, kita pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelajari, dan kurir artinya tempat berpacu. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Kemudian Zakiyah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini nampaknya lebih luas dari awal, karena di sini kurikulum tidak hanya dipandang dalam arti materi pelajaran, namun juga mencakup sejumlah program di dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum sebagai program studi pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh anak didik di sekolah ataupun di instansi pendidikan lainnya. Kemudian dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 nampak bahwa kurikulum ini memuat rencana-rencana dan prosedur tentang tujuan, isi, materi, dan cara dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau KBM. Dengan kata lain, termuat komponen-komponen kurikulum, yaitu isi, bahan, pelajaran, metode, dan evaluasi. Kemudian pengertian pengembangan kurikulum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengembangan mengandung arti hal mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran dan dikehendaki. Terkait dengan kurikulum, maka kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Nah, komponen-komponen tersebut paling tidak mencakup tujuan, isi, dan organisasi atau strategi. Kemudian pengembangan kurikulum mengandung pengertian sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan desain, pelaksanaan penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Pengembangan kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam berarti upaya untuk mengembangkan atau menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya ada landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Pendidikan berintikan interaksi antara manusia, antara pendidik dan terdidik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan, serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Hal ini memerlukan pengkajian mendasar yang bersifat filosofis. Yang kedua ada landasan psikologi. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik, dan antara peserta didik dengan yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Konsep pendidikan bersifat universal, akan tetapi pelaksanaannya pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berbeda. Sistem sosial budaya mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat, antara anggota dan antara lembaga dengan lembaga. Kemudian yang terakhir adalah landasan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh cukup besar terhadap pendidikan. Pendidikan sangat erat berhubungan dengan kehidupan sosial. Akan tetapi, sebab pendidikan merupakan salah satu aspek sosial, pendidikan berupaya meningkatkan pengetahuan dan kecakapan, memperoleh keterampilan, dan membentuk sikap-sikap tertentu atau sikap-sikap akhlakul karimah. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Zakiyah Darajat. Prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip fleksibilitas. Yang pertama ada prinsip relevansi dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Yang kedua ada relevansi efisiensi, baik dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. Dan ketiga prinsip efektivitas, baik efektivitas mengajar guru ataupun efektivitas belajar murid. Yang terakhir ada prinsip fleksibilitas, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan subjek akademis.
Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mana pelajaran mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mengembangkan disiplin ilmu. Yang kedua, ada pendekatan teknologi. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut. Yang ketiga, ada pendekatan humanistis. Humanistis menekankan fungsi perkembangan peserta didik melalui pemokusan pada hal-hal subjektivitas perasaan, pandangan, atau becoming, atau penghargaan dan pertumbuhan. Yang terakhir ada pendekatan rekonstruksi sosial. Nah, pendekatan ini mendorong agar para siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak dan memecahkan masalah melalui kerjasama atau gotong royong. Kemudian ada materi dan sumber dalam kurikulum pendidikan Islam ya. Yang pertama, dalam kajian ini penulisan akan mengaksentuasikan pembahasan pada materi kurikulum pendidikan Islam yang berupa ilmu pengetahuan dan pengamalan-pengamalan yang akan ditransfer dan transformasikan pada peserta didik. Tentunya, ilmu pengetahuan atau mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan Islam menempati tempat yang penting untuk memberikan jawaban terhadap apa yang dikerjakan untuk menciptakan manusia yang dicita-citakan oleh si pembuat kurikulum. Namun permasalahannya tidak sampai di situ, sebab akan timbul pertanyaan pengetahuan mana yang akan diberikan pada peserta didik dari sumber pengetahuan itu dan sederet pertanyaan lainnya yang memerlukan pembahasan yang cukup untuk menjawabnya. Kemudian kesimpulan, pengembangan kurikulum merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik lagi, dan atau kegiatan penyusunan atau desain, kelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Mungkin dicukupkan sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Minggu ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.